Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abida Umami dari kelas TBIB. Di video ini saya akan menjelaskan tentang presupposition. Yang pertama adalah definisi presupposition. What is presupposition? By definition, presupposition are pieces of information associated with certain lexical item and syntactic construction. Jadi, presupposition merupakan informasi yang terkait dengan lexical item tertentu yang dibawa oleh lexical item tertentu dan juga dihasilkan dari struktur sintaksis tertentu atau sebuah makna yang terkandung dalam sebuah ujaran seseorang, dan itu dihasilkan berdasarkan atau dikaitkan dengan certain lexical item dan syntactic construction. There are so many triggers of presupposition. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah factives. Factive verbs adalah kata-kata kerja tertentu yang bisa menimbulkan presupposition. Kata kerja factives seperti regret, angry, admit, dan lain sebagainya. Misalnya, ini adalah contoh dari kata regret. Jack regret that he cheated at the test. Jack menyesal dia telah curang pada saat ujian. Kalimat ini ada presuppositionnya, yaitu Jack cheated at the test yang dipercayai oleh orang yang membuat kalimat ini. Jadi, kalimat Jack regret that he cheated at the test itu mengandung presupposition bahwa the speakers believe that Jack cheated at the test. Yang kedua adalah aspectual verb. Kata-kata kerja yang di sana ada semacam state of changing atau ada perubahan dari suatu kegiatan kepada kegiatan lain. Misalnya, verb stop. Di kalimat Jill has stopped writing poetry. Ini mengandung presupposition bahwa Jill has been writing poetry. Jadi, sebelum she is stop writing, itu ada pemahaman dari penutur kalimat ini bahwa Jill telah menulis puisi sebelumnya, sehingga ada kata stop. Seandainya tidak meyakini bahwa Jill menulis puisi ini, dia tidak akan menggunakan kata stop. Kata stop menunjukkan berarti sebelumnya sudah terjadi. Yang ketiga adalah it clause. Ketika ada kata-kata it yang sifatnya impersonal, tidak kembali kepada manapun, tidak ada rujukannya, jadi dia bukan pronoun yang merujuk pada suatu benda tertentu. Misalnya pada kalimat it was in November that we left for Mecca. Adalah pada bulan November kita berangkat ke Mekah. Ketika ada kalimat begitu berarti ada presupposition bahwa we left for Mecca. Kita berangkat ke Mekah. Inilah yang hendak disampaikan kepada pendengarnya bahwa we left for Mecca ini merupakan sesuatu yang taken for granted karena yang sebenarnya dijadikan pokok kalimatnya adalah it was in November. Jadi presuppositionnya adalah makna yang hendak disampaikan secara taken for granted. Sesuatu yang merupakan presupposition adalah sesuatu yang diharapkan penuturnya itu sebagai information yang should be taken for granted. Contoh yang keempat adalah W.H. Clarke. What Bruce ate was pia-pia. Yang menjadi presupposition adalah bahwa Bruce ini makan sesuatu, yaitu pia-pia. Main verbnya adalah was pia-pia. Tetapi sebelum main verb ada presupposition bahwa Bruce ini he ate something. Dia makan sesuatu. Jadi mau pia-pianya diganti apa saja, tetap saja kalimatnya what Bruce ate, its presuppositionnya Bruce ate something. Yang kelima adalah focus particle. Misalnya Jill ate rawon too. Itu berarti presuppositionnya adalah bahwa ada seseorang yang lain yang makan rawon. Seandainya tidak ada presupposition somebody else ate rawon, maka tidak perlu menggunakan kata to. Yang keenam adalah quantifier. Misalnya, Jill spoke with all the applicant. Kata all ini adalah quantifier. Ada presupposition bahwa di sana ada para aplikan yang mungkin jumlahnya lebih dari satu. Yang ketujuh adalah definite. Misalnya, the pizzeria in Medion is closed on Sunday. Kalimat ini presuppositionnya adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa pizzeria tutup hari Minggu, maka orang meyakini ada toko pizza di sana. Yang kedelapan adalah iteratif.
adanya pengulangan kata. Misalnya, John returned to Cambridge. Kata return menunjukkan adanya pengulangan. Ada makna bahwa John sudah berada di Cambridge sebelumnya. Yang kesembilan adalah temporal clauses. Misalnya, after Ayu finished her S1 degree, she married Ahmad. Yang dinamakan temporal clauses adalah after. Ini mengandung presupposition bahwa Ayu finish her S1 degree. Selanjutnya adalah constancy under negation. Meskipun ada kalimat positif yang diubah menjadi negatif, presuppositionnya tetap sama. Ini yang membedakan dengan entailment. Hukumnya presupposition adalah an adherence of a sentence S presuppose a proportion P if only if A. If S is true, then P is true. B. If S is false, then P is still true. Contohnya, kalimat positif, the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. Dan kalimat negatifnya adalah, the pizzeria in Madiun is not closed on Sunday. Jadi, baik kalimat itu positif atau negatif, maka presuppositionnya tetap sama, yaitu there is a pizzeria in Madiun. Materi berikutnya adalah divisibility atau cancelability. Jadi, presupposition itu bisa di-cancel sebagaimana implicature. Ini juga yang membedakan dengan entailment, yang selain tidak konsisten atau under negation, juga tidak bisa di-cancel. Jadi, divisibility sama seperti conversational implicature, tapi berbeda dengan semantic entailment. Presupposition bisa dibatalkan atau cancelable, dan sebuah presupposition itu bisa dibatalkan ketika bertentangan atau tidak konsisten dengan tiga hal. Yang pertama adalah background assumption. Misalnya ada kalimat Mary got married before she finished her S1 degree. Presuppositionnya adalah she finished her S1 degree. Coba dibandingkan dengan kalimat yang kedua. Mary died before she finished her S1 degree. Temporal clause-nya sama, yaitu she finished her S1 degree. Tetapi di kalimat kedua ini, presuppositionnya tercancel. Kenapa? Karena seseorang yang mati tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Yang kedua adalah conversational implicature. Presupposition itu bisa dibatalkan ketika tidak sejalan dengan conversational implicature. Kita lihat contoh berikut. If John is organizing a stag night, Mary will be angry that he is doing so. Kata angry merupakan factive verbs, dan ini bisa memunculkan presupposition. Tetapi pada kalimat ini diawali dengan if, di mana John bisa jadi benar organizing stag night dan juga bisa tidak organizing stag night. Dan inilah yang menyebabkan presupposition batal karena bertentangan dengan conversational implicature. Yang ketiga adalah certain discourse context, yaitu beberapa konteks discourse tertentu. Konteks itu benar-benar menentukan presupposition, dapat di-cancel atau tidaknya. Kita ambil contoh, there is no king of France, therefore the king of France isn't Paul. Ketika ada yang mengatakan the king of France isn't Paul, muncul keyakinan ada presupposition bahwa di France ada raja yang botak. Padahal sudah jelas dikatakan bahwa di kalimat sebelumnya, yaitu there is no king of France, dan sudah jelas bahwa France adalah negara republik. Jadi kalimat ini presuppositionnya di-cancel. Yang terakhir adalah the projection problems. The projection problems adalah persoalan atau masalah terkait dengan presupposition ketika kalimat yang mengandung presupposition itu berubah dari simple menjadi compound atau kompleks. The problems are, the first, it is in general expected that the presupposition of a simple sentence will ascend to become the presupposition of the complex sentence of which the simple sentence is a part. Secara umum, diduga bahwa presupposition dalam kalimat-kalimat yang simple itu akan ada dan will ascend
menjadi presupposition of the complex sentence, yang mana complex sentence ini mengandung simple sentence yang tadi. And the second, the projection problem manifests in itself into opposite direction. Jadi, ada kemungkinan yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya, yaitu berpindahnya kalimat simple menjadi kalimat kompleks. On the one side of the projection coin, the presupposition of a component sentence may fail to be projected onto and hence inherited by. Bisa jadi gagal untuk diproyeksikan ke dalam kalimat yang kompleks itu tadi, sehingga gagal pula untuk diwarisi presuppositionnya itu dalam the whole complex sentence pada kalimat kompleksnya. And the third is, on the other side, the presupposition of a component sentence may be perceived when that constituent sentence become part of a more complex sentence. Sebaliknya, pada saat yang lain presupposition itu bisa dipertahankan dari the constituent sentence, ini bisa seandainya kalimat yang simple itu berubah menjadi kompleks. Berikutnya adalah the presupposition may be blocked. The president doesn't regret vetoing the bill. Nah, kata regret itu termasuk active verb, sehingga bisa memunculkan presupposition. Ketika ada kalimat Pak Presiden tidak menyesal dalam memveto rancangan undang-undangnya, maka presuppositionnya adalah the president vetoed the bill. Ketika dia dikatakan tidak menyesal melakukan itu, berarti dia sudah melakukannya. Bagaimana jika kalimat ini ditambahkan dengan coordinate clause? Kalimatnya akan mempunyai subjek dan predikat. Misalnya, the president doesn't regret vetoing the bill because he never did so. Kalimat because he never did so ini yang dinamakan dengan coordinate clause, jadi yang mengandung subjek dan predikat. Sehingga presupposition yang ada di sini gagal untuk bisa bertahan ketika kalimatnya berubah menjadi lebih kompleks. Artinya, presupposition di sini tidak bisa diproyeksikan. Selanjutnya adalah contoh, the presupposition may survive. Pada saat-saat tertentu, presupposition itu bisa bertahan meskipun berubah menjadi kalimat yang kompleks. Misalnya kalimat-kalimat yang mengandung kata return atau again. Contoh, Susan returned to England. Presuppositionnya adalah Susan was in England before, lalu diubah menjadi kompleks. If Susan returns to England, she will be arrested. Presuppositionnya tetap bisa dipertahankan, ataupun either Susan return to England, she will fly to Spain. Presuppositionnya tetap bisa dipertahankan jika kata returnnya ditaruh di main clause, maka tetap saja inilah yang disebut dengan the projection problem dalam presupposition. Saya rasa cukup untuk presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.